الحمد لله الحمد لله القائل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث إلى قوم يعقلون وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين إلى يوم كل الناس قبل الحساب لا ينتقلون أما بعد فيا أيها السالكون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعة رسوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واسمون فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الحاضرون المعتمرون في هذا المسجد إقامة صلاة الجمعة فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الدنيا امتحانا وبلاء واختبارا ما منكم من ينجو منها إلا من قد حفظه الله وسلك طريقا كما هدانا الله في القرآن الكريم وسنة رسول الله العظيم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, kita sudah menyelesaikan satu episode daripada sebuah turnamen. Kita sudah keluar dari satu episode daripada laga. Kita sudah baru keluar dari suatu babak kompetisi, dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang menang. Kompetisi yang kita maksudkan adalah berkompetisi dengan hawa nafsu kita sendiri selama bulan suci Ramadan, baik itu yang termasuk dalam kategori syahwat mulut, syahwat perut, ataupun syahwat faraj. Namun kemenangan kita di bulan suci Ramadan itu disebabkan oleh karena Allah telah memborgol setan-setan yang penggoda-penggoda yang lainnya. Sedangkan di luar bulan Ramadan setan tidak ditegur. Nafsu kita juga terbuka, bebas bergentayangan. Mampukah kita akan menangkan pertarungan di luar bulan Ramadan yang lebih dahsyat ketimbang di bulan Ramadan yang semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita memiliki keyakinan apabila konsep-konsep ilahiyah yang termaktub dalam surat Al-Mu'minun ini dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Allah sudah mengatakan qad aflahal mu'minun. Aflaha bermakna dengan sifat af'ala yang kalau disingkat
yang saya lihatnya adalah kayaknya ilmu ta'addi. Tetapi inilah salah satu daripada sifat ilmu ta'addi yang maknanya lazim. Memang ada sebagian daripada ulama tafsir membiarkan makna apa itu dalam bentuk muta'addi yang artinya memenangkan sebuah pertarungan. Dalam pertarungan dia yang termasuk dalam kategori orang menang. Siapa yang menang itu? Pertama adalah orang yang menguasai spiritual. Yang kedua juga dia menguasai rasional. Yang ketiga dia menguasai material. Yang keempat dia menguasai emosional. Yang kelima dia menguasai sosial. Yang keenam adalah dia meningkatkan kualitas spiritualnya. Dengan 6 konsep yang dibakukan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ini, maka kaum mukminin menang bertarung, terutama sekali melawan diri sendiri yang paling penting. Mungkin saja kalau kita dikalahkan oleh orang, tapi itu sebagai awal daripada sebuah kemenangan masuk surga. Tapi kalau kita dikalahkan oleh nafsu kita, oleh syahwat kita, lalu tak bisa bangkit lagi, maka kita khawatir itu adalah merupakan awal daripada sebuah kekalahan yang tidak saja di dunia tetapi akan berlanjut sampai di akhirat nanti. Qad aflahal mu'minun, sungguhnya telah menang orang-orang yang beriman. Yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang itu adalah orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Khusyuk dalam salat, yaitu orang yang senantiasa ingat kepada Allah sejak dia mulai tawajuh menghadirkan Allah di dalam hatinya ketika dia menghadap kiblat sampai di akhir salat. Dia tidak pernah lupa kepada Allah. Apabila ada gejala-gejala mengingat kepada selain Allah di dalam salat, dia langsung mengusirnya. Akhirnya secara syar'i dia termasuk orang yang melaksanakan segala yang berkaitan dengan syariat salat. Bahkan sampai kepada tingkat kemarifatan sholat dia lakukan. Tingkat kemarifatan sholat itu terlihat di luar sholat. Karena apa? Karena syariat yang dilakukan dalam sholat itu sudah membuat mulutnya menjadi terampil. Bagaimana bentuk keterampilannya? Adalah muridun, yaitu adalah orang-orang yang selalu berpaling daripada omong-omong yang sia-sia. Dia tidak akan mengucapkan kalimat yang tidak perlu diucapkan. Dia hanya mengucapkan kalimat yang perlu saja. Oleh sebab itulah kita senantiasa diajarkan fakir qabla kalam, berpikir sebelum berkata-kata. Apalagi kalau kata-kata kita itu akan membuat orang lain menjadi celaka. Al-muslimu man salimal muslimuna biyadihi wa lisanihi. Orang Islam itu adalah orang-orang Islam yang lain bisa selamat dengan sebab lidahnya dan sebab tindakannya. Itu orang muslim. Jadi dia selalu berpikir sebelum mengucapkan kalimat-kalimat yang membuat apakah akan membuat dirinya menjadi bahagia, jadi sengsara, atau orang lain menjadi selamat atau menjadi sengsara. Dia selalu berpikir. Lalu orang-orang yang mendapatkan kemenangan ini setelah dia memelihara lidahnya
dia selalu berkata secara rasional, maka dia juga memiliki yang namanya mal, harta yang dipergunakan untuk bukan saja menghidupi dirinya, bukan saja menghidupi keluarganya, juga kewajiban yang dititipkan oleh Allah melalui harta itu kepada para mustahikin yang berhak untuk menerimanya disampaikan. Karena apa? Ketika Ali bin Abi Thalib pada suatu ketika didatangi oleh sahabat bapaknya Abu Thalib. Sahabat bapaknya itu pernah melakukan sesuatu kepada Abu Thalib. Lalu seketika Abu Thalib dia belum sempat juga untuk menyelesaikan hutangnya ini. Sudah lama setelah Abu Thalib meninggal dunia, maka sahabat beliau ini datang kepada Ali bin Abi Thalib membawa satu tiket uang sebagai bayar hutang beliau kepada Abu Thalib. Begitu diterima uang ini oleh Ali bin Abi Thalib, lalu dia langsung untuk pergi ke pasar, ingin memberi kebutuhan rumah tangga. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba ada pengemis minta. Maka ketika Ali bin Abi Thalib memberikan satu dua uang ini, si pengemis tidak mau, ingin untuk diberikan semuanya yang diikat itu. Maka tanpa pikir panjang Ali bin Abi Thalib memberikan semua harta, semua uang tersebut terhadap pengemis. Dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke pasar karena tidak punya uang. Begitu kembali ke rumah, ditanya oleh istrinya Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW, mana oleh-oleh yang dibawa dari pasar dengan uang yang dibawa tadi. Saya tidak bisa melanjutkan perjalanan ke pasar karena uang yang saya bawa itu diminta oleh pengemis itu semuanya, dan saya pun memberikan semuanya. Apa kata daripada Fatimah? Alhamdulillah, itulah harta kita yang abadi di sisi Allah. Bukan beliau itu ngomelin suaminya, tetapi justru kata alhamdulillah. Padahal pada saat itu Fatimah sangat butuh makan dan minum. Maka orang semacam ini adalah orang yang sudah sukses meraih kemenangan dalam turnamen melawan kehidupan ini. Kemudian yang keempat, orang yang menang itu adalah orang yang mampu mengendalikan syahwat paratnya. Syahwat paratnya ini dia tidak biarkan masuk salah kamar. Istilah orang sekarang, dia tidak membiarkan paratnya masuk kepada kamar yang salah. Dia selalu mempergunakan syahwat paratnya ini adalah kepada ma malakat aymanuhum. Pertama pada bila ala azwajiyah, karena kamar yang keempat adalah istri, atau tidak ada istri adalah ma malakat aymanuhum. Tapi sekarang tidak ada ayman, tidak ada ma malakat aymanuhum, tidak ada bundi. Siapa saja yang salah kamar dengan main belakang, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk orang yang dibatas. Kemudian dibingkailah ciri-ciri kemenangan pertama, anillahu muridun lidzakati fa'ilun, kemudian liqurunihim hafizun, kemudian liamanatihim wahdibra'un, yaitu orang-orang yang selalu memelihara amanah dan janji-janji yang ditepati. Dibingkai empat hal ini dengan spiritualitas yang ditekankan dalam sholat. Walladzina hum ala sholatihim hafizun, orang-orang yang sholatnya mereka pelihara. Karena apa?
Yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan melakukan salat, tapi adalah mendirikan sholat. Arti mendirikan sholat ini adalah berdiri tegak ketika kita sholat. Kalau para ulama-ulama salafus saleh mengajarkan kita arti daripada tegak berdiri sholat itu, berdiri tegak sholat itu jarak antara kaki kanan dan kaki kiri hanya sejengkal baru dikatakan berdiri tegak, bukan semeter. Kalau semeter bukan berdiri tegak. Jadi ukuran jarak kaki kita yang kanan dan kiri hanya sejengkal, itu namanya berdiri tegak dari segi syariatnya. Tetapi dari segi hakikatnya apa arti daripada berdiri tegak itu? Yaitu sholat ini sejak kita mulai takbiratul ihram sampai di luar sholat selama kita hidup 24 jam selalu istiqomah dalam tauhid, selalu istiqomah dalam mengesahkan Allah, selalu istiqomah dalam menjunjung tinggi kemahagungan Allah, kemahabesaran Allah, selalu istiqomah menyatakan diri di depan Allah sebagai hamba Allah yang taat dan patuh, yang tunduk, yang tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, tidak boleh melanggar larangan Allah. Ini namanya orang mendirikan sholat. Orang sholat semacam itulah yang sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena dia mendirikan sholat, bukan hanya sekedar melakukan sholat. Jadi konsep yang empat itu dibingkai dengan spiritualitas sholat. Yang pertama adalah salat khusyuk, yang kedua adalah salat al-muhafizun, yaitu salat al-muhafizin ini adalah salat orang-orang yang tidak saja memperhatikan tentang syarat wajib sholat, syarat sah sholat, rukun sholat, sunat apa sholat, sunat hayat sholat, yang makruh dalam sholat, yang mutlakkan sholat, tapi adalah lebih daripada itu, yaitu dia sangat memperhatikan nilai-nilai sholat yang mewarnai kehidupannya di luar sholat. Bagikan bulan Ramadan yang sudah kita lewati, bukan berarti begitu selesai Ramadan sudah habis perkara bagi kita. Tapi apakah ada sinar Ramadan itu memancar sampai 11 bulan sehingga datangnya bulan Ramadan datang? Begitukah sholat? Sholat Jumat yang kita lakukan ini, apakah sinarnya mampu kita dikomatkan ya? Kita dirikan dia sampai datangnya waktu asar. Salat asar apakah sinar? Salat asar yang dilakukan apakah sampai maghrib? Atau justru rentang waktu antara Jumat dengan asar ada tempat kita terbujur sungkur, artinya jatuh tertelungkup oleh perbuatan maksiat. Begitu seterusnya. Oleh sebab itu, orang yang bisa sholatnya ini dikatakan sholat qaim, yaitu orang yang daim. Artinya orang yang selalu mendirikan sholat itu adalah orang yang abadi nilai sholat pada dirinya. Dia selalu berakabah, merasa bangga di depan Allah. Tadi kita sudah mengatakan Allahu Akbar, sampai ada juga takbiratul ihtikar mengucapkan Allahu Akbar. Kok di luar sholat justru kita menghina Allah dengan memperturutkan hawa nafsu kita, meninggalkan perintah-perintah yang melanggar larangan-larangannya? Apa arti daripada Allah Akbar yang diucapkan tadi takbiratul ihram? Nah, orang-orang yang tidak paham akan makna Allah Akbar sampai di luar sholat ini, apalagi dia selalu sengaja melanggar larangan Allah, meninggalkan perintah Allah di luar sholat, maka pantas dikatakan yukadzibuna bid-din. Dia berbohong dalam ikrarnya. Jadi itulah sebabnya walladzina hum bi amanatin adhim ra'un. Kalimat Allah Akbar ini hakikatnya adalah khabariyah lafzat isyadiyah makna. Ketika kita mengatakan Allah Akbar, Allah yang maha kuasa, yang maha agung, berarti
seolah-olah mengatakan, ya Allah, saya berjanji untuk senantiasa mengagungkan Engkau. Hamba yang hina ini berjanji di hadapan Engkau, ya Allah, untuk senantiasa mengagungkan Engkau, bukan saja di dalam sholat, tapi juga di luar sholat. Kalau di luar sholat ternyata kita tidak memperhatikan semua itu yang menyebabkan kita kadang-kadang terjerumus berbuat maksiat dengan melanggar larangan Allah dan meninggalkan perintah Allah. Jadi ini termasuk adalah orang yang tidak memelihara janjinya. Jadi kalimat Allah Akbar khabariya lakzati syai'amana, maknanya adalah Allah yang agung, tetapi mengandung suatu konsekuensi bahwa hamba yang hina, yang kecil, yang lemah ini, ya Allah, berjanji untuk senantiasa mengagungkan Engkau, bukan saja di luar sholat, tapi juga di dalam sholat. Sehingga itulah yang dikatakan orang yang mendirikan sholat, yang salat yang dari salat lagi. Orang-orang semacam inilah yang sudah pantas diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang terhormat, konsep kemenangan yang sudah ditorehkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ini patut kita jaga. Lalu kita yakin akan menang. Jangan sampai keyakinan ini goyah. Jangan sampai. Di samping itu, keyakinan ini harus ditindaklanjuti dengan penuh kehati-hatian serta mohon dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena ini dalam hidup ini, kata Rasul, laisa bikhairikum man taraka dunyahu li akhiratihi wala man taraka akhiratahu li dunyahi. Bukan orang yang terbaik di antara kalian jika dia meninggalkan dunianya untuk mengejar akhirat semata. Begitu sebaliknya, tidak dianggap baik orang hanya meninggalkan akhiratnya, lalu dia mengejar akhiratnya, lalu dia tinggalkan dunianya. Tidak baik. Karena apa? Ketika dunia kita kejar, akhirat akan kehilangan. Ketika akhirat kita kejar, dunia pun kita kehilangan. Padahal kita diwajibkan untuk mengatur dunia, bukan untuk mengatur akhirat. Yang diwajibkan kita adalah mengatur dunia. Kalau begitu gimana konsepnya? Gak usah cari dunia, gak usah cari akhirat, carilah Allah. Kalau Allah yang kita cari, dunia akhirat pun akan didapatkan. Maka itulah orang yang menang. Orang yang apa? Orang yang sudah bertemu dengan Allah. Kemenangan yang hakikilah apabila kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang terhormat, kepanjangan khutbah ini, mohon maaf. Nanti kita kupas di luar sholat lagi karena belum habis ini dikupas, walaupun tadi dikupas dengan secara singkat-singkat supaya betul-betul melekat pada apa hal mukminun ini dalam jantung kita, yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita setiap hari, baik kata-kata, tindakan maupun kehati-hatian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum lisa'il muslimin semat wa min al-ahya'i wal amwat innahu huwal ghafurur rahim.